Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Syifa Eka Putri dari kelas MJ 507. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa pertanyaan mengenai kasus suap pajak PT Wahana Auto Eka Marga. Jadi, langsung saja pertanyaan pertama, yaitu bagaimana mekanisme restitusi pajak diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia, dan apa saja pengawasan yang seharusnya dilakukan untuk mencegah penyimpangan. Yaitu mekanisme restitusi pajak dan pengawasan restitusi pajak diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Peraturan DJP. Mekanisme ini meliputi pengajuan permohonan restitusi oleh wajib pajak, pemeriksaan oleh petugas pajak, dan penetapan hasil pemeriksaan. Lalu yang kedua, apakah yang dimaksud dengan surat ketetapan pajak lebih bayar, dan bagaimana prosedur penetapan SKPLB dapat digunakan secara tidak etis seperti dalam kasus ini? Yaitu SKPLB adalah dokumen yang diterbitkan oleh DJP yang menyatakan bahwa seorang wajib pajak telah membayar pajak lebih dari yang seharusnya. Prosedur penetapan SKPLB dapat disalahgunakan jika petugas pajak menerima suap untuk memanipulasi data pajak sehingga merugikan negara. Selanjutnya, nomor 3, apa saja tanggung jawab moral dan profesional dari petugas pajak dalam menjalankan tugas pemeriksaan pajak, dan bagaimana seharusnya mereka mengelola tekanan eksternal seperti godaan suap. Yaitu, petugas pajak memiliki tanggung jawab moral untuk bertindak adil, transparan, dan profesional. Mereka harus mampu menolak godaan suap dan melaporkan setiap tindakan yang mencurigakan. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4. Bagaimana pengaturan dalam hukum perpajakan Indonesia terkait sanksi administratif maupun pidana bagi perusahaan yang terlibat dalam tindakan suap atau korupsi pajak? Yaitu, dalam hukum perpajakan Indonesia, sanksi administratif berupa denda dan sanksi pidana dapat dikenakan kepada perusahaan yang terlibat dalam suap atau korupsi pajak. Selanjutnya, nomor 5, apa dampak tindakan suap seperti ini terhadap kepercayaan masyarakat pada sistem perpajakan, dan langkah apa yang perlu diambil otoritas pajak untuk memulihkan kepercayaan tersebut? Yaitu, tindakan suap dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dan pemerintahan. Selanjutnya, nomor 6, bagaimana peran teknologi dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam proses restitusi pajak di era digital? Yaitu, teknologi dapat memperkuat transparansi dalam proses restitusi pajak dengan menerapkan sistem online untuk pengajuan dan pemantauan restitusi. Selanjutnya, dalam kasus ini, mengapa pihak manajemen PT WAE memilih untuk memberikan suap daripada mengikuti prosedur resmi, dan apa resikonya terhadap keberlanjutan bisnis perusahaan? Yaitu, pihak manajemen PT WAE mungkin memilih untuk memberikan suap karena ingin mempercepat proses restitusi atau menghindari masalah. Selanjutnya, nomor 8. Apa yang dimaksud dengan conflict of interest dalam konteks perpajakan, dan bagaimana seharusnya petugas pajak mengelola potensi konflik? Yaitu, conflict of interest terjadi ketika petugas pajak memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi keputusan resmi. Selanjutnya, nomor 9, bagaimana fungsi pengendalian internal pada Direktorat Jenderal Pajak dapat ditingkatkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan? Yaitu, dapat ditingkatkan dengan menerapkan audit internal yang lebih ketat, pelatihan berkelanjutan untuk pegawai, dan sistem pengaduan yang memungkinkan pelaporan tanpa takut akan pembagian. Dan yang terakhir, apa peran dan tanggung jawab perusahaan dalam memastikan kepatuhan terhadap etika dan peraturan perpajakan, khususnya dalam menghadapi situasi yang melibatkan potensi pelanggaran hukum? Yaitu, perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan dan etika dengan melakukan pelatihan dan menerapkan kode etik yang ketat. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.